Indonesia memang kaya akan budaya dan tradisi. Hampir semua daerah dan suku bangsa punya tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Beberapa di antaranya masih terjaga dan tetap dilestarikan, tetapi ada pula yang sudah jadi bagian dari sejarah masa lalu. Salah satu tradisi yang bikin merinding adalah ngayau. Ini adalah tradisi suku Dayak di Kalimantan yang sadis dan menyeramkan. Pada masa lalu, mereka seringkali berburu kepala manusia untuk dipenggal dan membawa kepala-kepala itu pulang ke rumah. Tradisi ngayau atau kayau ini bermula di dusun adat Pamangka yang terletak di pelosok Barito Selatan. Dusun ini keberadaannya terhubung dengan asal-muasal kerajaan purba, Nan Sarunai, di Amuntai. Ada dua suku, yang masih bagian dari suku Dayak, yang memiliki adat ngayau, yaitu suku Iban dan suku Kenyah. Suku Dayak Pedalaman merupakan suku yang ditakuti oleh para penjajah Inggris dan Belanda. Mereka bahkan menyematkan gelar Barbarik Borneo, atau Kalimantan Biadab. Hal ini merajuk pada tradisi suku Dayak yang suka berburu kepala manusia. Tradisi berburu kepala tersebut disebut dengan ngayau. Banyak orang Eropa yang datang ke Kalimantan dan menyaksikan ngayau lalu mempublikasikannya dalam bentuk buku. Misalnya Karl Bock, seorang naturalis asal Norwegia yang menerbitkan karya berjudul The Headhunter of Borneo pada tahun 1881. Ngayau adalah kegiatan berburu kepala dengan cara memenggal kepala musuhnya dan membawa ke rumah selayaknya piala. Dalam buku The Headhunter of Borneo, A Narrative of Travel Up the Mahakam and Down the Barito, also, Journeyings in Sumatra, 1882, oleh Karl Bock, orang Dayak percaya bahwa kepala musuh mereka memiliki kemampuan supranatural yang sangat besar. Kemampuan supranatural tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah besar seperti wabah penyakit, mengusir roh jahat, tolak bala, dan juga meminta hasil panen melimpah. Tradisi turun-temurun, ngayau, tradisi turun-temurun dari suku Dayak. Tradisi turun-temurun berburu kepala dilakukan antar kampung di Dayak secara turun-menurun. Tradisi ini dipenuhi dengan dendam dan pembuktian diri. Seorang anak yang ayahnya dibunuh akan membalaskan dendam pada keluarga pembunuh dengan mengambil kepalanya dan membawanya ke rumah. Hal ini ditanamkan secara turun-temurun pada anak-anak suku Dayak. Ana Durin dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Pengaruh Ngayau atau Headhunting dalam Penciptaan Motif-Motif Tekstil Puakumbu Masyarakat Iban Sarawak, 2011, menyebutkan bahwa seorang pemuda suku Dayak harus melakukan ngayau agar dapat membanggakan keluarga dengan menyandang gelar bujang berani. Setelah menyandang gelar tersebut, barulah ia dapat menikahi gadis pilihannya. Perburuan kepala tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Dilansir dari The Culture Trip, orang Dayak Iban akan memenggal kepala musuh saat masih hidup untuk mempertahankan semangatnya karena kepala dari jiwa yang telah mati dianggap tidak berharga bagi mereka. Rambut dari kepala hasil ngayau akan digunakan sebagai hiasan perisai dan juga gagang pedang. Kepala-kepala hasil ngayau akan dikeringkan dan digantung di rumah sebagai tanda keberanian, kebanggaan keluarga, juga kekuatan magis untuk menangkal bala. Berhentinya tradisi ngayau. Suku Dayak berhenti berburu kepala manusia sejak diadakannya Perjanjian Tumbang Anoy pada tanggal 22 Mei sampai tanggal 24 Juli tahun 1894. Perjanjian ini dilakukan untuk menyudahi tradisi permusuhan antara sub-suku Dayak seperti Hakayau, Ngayau, berburu kepala, Hajipen, perbudakan, Hasang, peran, dan Habunu, pembunuhan. Perjanjian Tumbang Anoy yang menjadi alasan suku Dayak berhenti berburu kepala diprakarsai oleh Residen Belanda, Bruce yang datang ke Kalimantan Tenggara pada Juni tahun 1893. Dia mengundang 1.000 orang dari 152 subetnis Dayak di Kalimantan termasuk kepala suku untuk membicarakan perdamaian. Pertemuan tersebut membahas 592 perkara dengan 96 pasal yang tertuang dalam Rapat Hukum Adat Dayak Tumbang Anoy atau RDTA tahun 1894. Perjanjian tersebut kemudian menghasilkan perwujudan tatanan baru kehidupan masyarakat Dayak. Keselarasan hukum adat diselaraskan untuk menyudahi permusuhan. Perjanjian Tumbang Anoy tidak berlangsung begitu saja. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mengumpulkan seluruh suku Dayak sehingga mereka setuju untuk berdamai. Dana yang dibutuhkan juga sangat besar. Damang Batu sebagai tokoh Dayak menyanggupi menjadi tuan rumah dari pertemuan tersebut. Dia melakukan banyak persiapan seperti membuka lahan pertanian, menyediakan 60 ekor kerbau, ratusan sapi, babi, ayam, dan hasil panen lainnya. Masyarakat Dayak melihat Damang Batu sebagai orang yang berwawasan luas.
sehingga mereka setuju untuk datang ke kediaman Damang Batu untuk membicarakan perjanjian perdamaian. Perjanjian Tumbang Anoy berlangsung selama 3 bulan lamanya. Dari situ masyarakat Dayak mulai menghentikan kegiatan berburu kepala manusia. Hingga kini tradisi berburu kepala ngayau sudah tidak dipraktikkan lagi oleh orang-orang suku Dayak, namun masih ada rumah yang menyimpan kepala-kepala hasil ngayau keluarga mereka terdahulu.